Sejarah Hayam Wuruk, fakta Raja Majapahit dan masa kejayaan. Hayam Wuruk merupakan raja keempat dalam sejarah Kerajaan Majapahit. Bergelar Sri Rajasa Negara. Ia memimpin Majapahit sejak tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Bersama Mahapatih Gajah Mada, Prabu Hayam Wuruk membawa Majapahit mencapai masa kejayaan, termasuk menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Dari hasil penelitian Beni Supriyanto dan Santi Sidartani bertajuk Karakter Tokoh Hayam Wuruk, yang terhimpun dalam Jurnal Visual Heritage Volume 1, 2019, Hayam Wuruk adalah putra dari Tribuwana Tunggadewi dan Sri Hertawardana. Nama Hayam Wuruk bermakna ayam terpelajar. Saat ia dilahirkan, alam menyambutnya dengan terjadinya gempa bumi, hujan lebat, dan meletusnya Gunung Kelut di Jawa Timur. Tulisan Agus Susilo dan Andriana Sofiarini bertajuk Gajah Mada Sang Mahapatih Pemersatu Nusantara di bawah Majapahit tahun 1336 hingga 1359 Masehi. Dalam Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora atau KAGANGA Volume 1, 2018, menyebutkan, Gajah Mada mengucapkan sumpah amukti palapa di hadapan Ratu Tribuwana Tunggadewi saat Hayam Wuruk baru saja dilahirkan. Hayam Wuruk merupakan sosok yang pemberani dan tegas. Ia juga memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan. Inilah yang kemudian membawanya sukses membawa Imperium Majapahit mencapai masa kejayaan. Kejayaan Majapahit timbul Haryono melalui riset berjudul Kerajaan Majapahit, Masa Sri Rajasa Nagara sampai Girindrawardana, yang terhimpun dalam Jurnal Humaniora, Volume 5, 1997. Menyebutkan bahwa Hayam Wuruk dinobatkan menjadi Raja Majapahit bergelar Sri Rajasa Nagara pada 1350 Masehi. Dikutip dari Krip dan Kahin dalam Historical Dictionary of Indonesia 2012. Hayam Wuruk dinobatkan setelah Ratu Tribuwana Tunggadewi menyerahkan tahta Majapahit kepadanya. Ketika menjadi Raja Majapahit, Hayam Wuruk baru berusia 16 tahun. Peran Mahapatih Gajah Mada sebagai sosok yang telah berpengalaman sangat penting dalam pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh Hayam Wuruk. Gajah Mada sudah mengasuh Hayam Wuruk sejak kecil. Bersama Gajah Mada, Hayam Wuruk membangun Majapahit ke puncak kejayaan berdasarkan falsafah kenegaraan. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangra yang bermakna, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu dan tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Falsafah Majapahit dengan bahasa Sanskerta inilah yang kemudian diadaptasi sebagai semboyan bangsa Indonesia yang majemuk namun tetap menjadi satu kesatuan. Wafatnya Hayam Wuruk pada masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit tidak hanya berhasil memperluas daerah kekuasaannya. Kemakmuran benar-benar dirasakan seluruh rakyat Nusantara yang bernaung di bawah panji-panji Majapahit. Demikian tulis Purwadi dalam The History of Javanese Kings 2010. Selain itu, Hayam Wuruk juga memperhatikan bidang kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya candi yang dibangun, seperti Candi Tikus dan Candi Jabung. Kemajuan juga terwujud di bidang sastra. Dengan ditulisnya karya-karya besar seperti Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular.
Tahun 1389, setelah mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaan, Hayam Wuruk meninggal dunia pada usia 55 tahun. Sebelumnya, Mahapatih Gajah Mada telah wafat terlebih dulu pada 1364. Sepeninggal Gajah Mada dan Hayam Wuruk, Majapahit tidak kunjung mendapatkan pemimpin yang sepadan. Perlahan-lahan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pernah menjadi imperium besar di Nusantara ini kehilangan pamor. Hingga akhirnya tamat pada 1478 akibat serangan dari kerajaan Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak.